Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama begini Mas, saya kok kurang cocok ya dengan istilah pesta demokrasi itu. Kesannya itu kayak, mohon maaf ya, lalu kalau pesta itu kan happy-happy, hura-hura, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya lebih senang atau lebih cocok kalau menggunakan istilah pemilu adalah kerja-kerja demokrasi itu. Karena itu kan harus dikerjakan secara serius, sungguh-sungguh, dan orang itu benar-benar berikhtiar gitu untuk menggelar pemilu sebagai sebuah indikator demokrasi ya. Salah satu indikator demokrasi itu kan dilakukannya pemilu secara reguler dalam rangka untuk sirkulasi dan rotasi kekuasaan, itu yang paling penting. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 itu ditentukan bahwa tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan paling lambat ya sebelum hari pemungutan suara. Nah, kalau sudah kita tentukan hari pemungutan suara adalah hari Rebo tanggal 14 Februari 2024, maka kalau ditarik mundur itu 20 bulannya adalah pada tanggal 14 Juni kemarin tahun 2022. Sehingga sebetulnya kita ini sudah memasuki siklus electoral period atau siklus tahapan pemilu. Kita sudah masuk tahapan pemilu. Nah, di tahun ini setidak-tidaknya ada beberapa kegiatan yang boleh dikatakan besar dan menentukan ya dalam pemilu. Yang pertama itu nanti pada tanggal 1 sampai 14 Agustus itulah masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Setelah itu kemudian dilakukan sejumlah verifikasi, ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual, dan kemudian puncaknya adalah 14 Desember 2022 adalah penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Di undang-undang ditentukan 18 bulan sebelum hari pemungutan suara paling lambat itu harus dilakukan pendaftaran partai politik. 14 bulan sebelum hari pemungutan suara sudah ada penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi boleh dikatakan kalau dari segi persiapan kan sebetulnya KPU sebagai kelembagaan mempersiapkan segala sesuatunya sudah cukup lama, Mas. Jadi bukan persoalan anggotanya anggota KPU yang mana, tapi secara kelembagaan KPU dengan anggota yang periode kemarin sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan KPU yang 2017-2022 ya. KPU yang sekarang periode 22-2027 sifatnya melanjutkan saja apa yang sudah dipersiapkan oleh KPU generasi sebelumnya. Jadi sebagaimana kita ikutin pemberitaan ya, walaupun resminya juga kita masih menunggu ya, ada dua daerah yang kemudian saya kira ada konsekuensi elektoralnya. Yang pertama adalah pembentukan daerah otonomi baru di Papua, yang itu nanti akan dimekarkan tambah 3 ya kalau tidak salah. Itu artinya semula daerah induk Papua itu untuk DPR RI alokasi kursinya kan semula 10. Kalau kemudian tambah 3 menjadi 4 provinsi, itu berarti kan masing-masing provinsi jadi daerah pemilihan sendiri-sendiri untuk DPR RI ya. Karena jumlah penduduknya juga dibagi menjadi 4 daerah, dan kemudian yang namanya alokasi kursi itu kan sangat ditentukan, faktor penentunya adalah berapa jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya kemudian dibelah menjadi 4, pastilah kemudian alokasi kursinya juga dibagi. Dan sistem pemilu kita kan sistem proporsional. Batas minimal proporsionalitas kita itu adalah per dapil 3 kursi. Untuk DPR RI 3 sampai 10, DPRD provinsi itu 3 sampai 12 ya. Itu artinya batas minimalnya memang 3. Itu artinya apa? Ada dapil baru. Yang kedua, semula daerah induk DPRD provinsinya cuma 1. Kalau kemudian jadi 4 provinsi kan menjadi 4 DPRD. Itu harus ada pembentukan DPRD. Dan kemudian untuk pengisiannya harus ada penataan dapil daerah pemilihan untuk DPRD provinsi dari 4 daerah itu. Kemudian yang ketiga, kalau ini daerah otonom kan ciri-cirinya tadi ya punya DPRD, kemudian kepala daerahnya dipilih secara langsung dalam pilkada. Kalau kemudian ada 4 daerah provinsi, maka mau tidak mau kan juga harus diisi jabatan gubernurnya. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan instrumen hukumnya bagaimana? Jadi penataan dapil untuk DPR RI dan kemudian DPRD provinsi itu wewenangnya adalah pada pembentuk undang-undang, karena menjadi bagian dari menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang pemilu.
Oleh karena itu sebagai konsekuensinya mau tidak mau ya kalau memang mau diisi menggunakan pemilu 2024 itu ya harus ada revisi undang-undang atau ada beberapa perubahan yang signifikan. Karena kalau tidak dilakukan perubahan ya artinya untuk aspek elektoralnya masih ikut daerah induk. Itu juga sangat mungkin karena pengalaman seperti pembentukan Kalimantan Utara yang lalu itu pemilihnya masih di daerah induk ya di Kalimantan Timur. Setelah selesai menurut undang-undang MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD itu kemudian baru dilakukan pembagian secara proporsional masing-masing partai di dapil yang baru itu. Demikian juga DPRD provinsinya itu juga yang mengatur undang-undang. Jadi kalau memang mau diisi di tahun ini 2024 maka salah satu prasyarat yang harus disiapkan adalah harus ada revisi undang-undang. Yang kedua adalah IKN, Ibu Kota Negara Nusantara itu. Pertanyaannya adalah IKN ini provinsi atau bukan? Kemudian yang kedua, provinsinya masuk kategori provinsi daerah otonom atau bukan. Kemudian yang ketiga, di situ akan ada pemilu atau tidak ya. Nah, jawabannya kalau kita baca undang-undang IKN, ada IKN ini ibu kota negara adalah provinsi. Tetapi pengisian jabatan kepala IKN atau katakanlah kepala IKN-nya tidak lewat pemilihan atau tidak lewat pilkada, tapi diangkat. Maka itu ciri-ciri bahwa daerah ini bukan daerah otonom, maka juga tidak akan dibentuk DPRD provinsi. Dan pengisiannya itu nanti menurut Undang-Undang IKN untuk pemilu presiden, DPR RI, dan DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah. Maka ketika DPR RI ada, pasti di situ akan ada dapil baru. Konsekuensinya dua dengan dibentuknya IKN. Yang pertama adalah Kalimantan Timur ya. Karena wilayah IKN itu secara administrasi diambil dari sejumlah kecamatan dan desa kelurahan dari 2 kabupaten, Penajem Pasir Utara dan Kutai Kertanegara. Maka dengan begitu konsekuensinya jumlah penduduk Kalimantan Timur pasti berkurang ya. Dan kemudian sebagian wilayahnya juga berkurang. Maka dengan begitu konsekuensi logisnya alokasi kursinya juga mestinya berkurang untuk DPR RI karena jumlah penduduknya sudah berkurang didistribusikan menjadi bagian dari IKN. Maka konsekuensinya tadi untuk DPR RI potensial alokasi kursi untuk DPR RI juga berkurang. Katakanlah misalkan IKN ini dapil baru minimal kursinya 3, pertanyaannya apakah kemudian berkonsekuensi langsung dari yang semula 8 di Kaltim menjadi 5? Ini kan harus dihitung juga karena ada matematika pemilunya untuk menghitung jumlah penduduk, alokasi kursi, termasuk aspek terutama adalah representativeness-nya ya, keterwakilannya itu. Nah yang berikutnya lagi adalah DPRD provinsi. Wilayahnya juga berkurang, sudah dijadikan bagian dari IKN. Demikian juga untuk DPRD kabupaten kota di 2 kabupaten itu Penajem Pasir Utara dan Kutai Kertanegara itu wilayah administrasi dan penduduknya juga sudah didistribusikan untuk IKN. Sehingga sangat mungkin terjadi perubahan daerah pemilihan, komposisinya maupun segala sesuatunya di DPRD kabupaten di 2 tempat tadi, PPU dan Kukar. Nah, khusus untuk yang dapil DPR RI dan kemudian dapil DPRD provinsi, itu berapa alokasinya, kemudian komposisi dapilnya seperti apa, itu instrumennya adalah undang-undang. Maka mau nggak mau juga harus melakukan peninjauan ya atau review atau revisi undang-undang yang menyangkut dengan Kaltim. Konsekuensi kedua dari bentuknya IKN itu Jakarta. Semula kan kita tahu Indonesia ini ibu kotanya adalah Jakarta, daerah khusus istimewa Jakarta. Nah dengan dibentuknya IKN itu ada masa transisi berapa tahun setelah undang-undang ini diundangkan sampai dengan bisa operate ya, dan termasuk menunggu revisi undang-undang Jakarta. Nah ini yang perlu kita sama-sama bahas, sama-sama kita diskusikan karena begini. Ada 2 aspek elektoral yang berkaitan dengan sehubungan ibu kotanya tidak lagi Jakarta. Yang pertama adalah pemilu untuk DPR RI untuk melayani pemilih di luar negeri itu suaranya kan setelah dihitung di sana dimasukkannya ke penghitungan daerah pemilihan Jakarta 2. Nah pertanyaannya kalau Jakarta sudah bukan ibu kota, apakah kemudian tetap dimasukkan perwakilan luar negeri, suara luar negeri di dapilnya Jakarta 2? Apakah kemudian digeser ke IKN, perwakilan dari IKN. Nah kayak begini kan levelnya undang-undang, pembentuk undang-undang, bukan levelnya di KPU atau peraturan KPU. Termasuk ada electoral formula atau rumus penentuan pasangan calon itu menang dalam pilkada. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta itu diatur
bahwa untuk jadi gubernur di Jakarta itu kalau pilkada langsung menangnya harus lebih dari 50% suara sah. Pertanyaannya, apakah setelah IKN pindah ke ibu kota negara pindah ke IKN Nusantara, pertanyaan adalah Jakarta ini statusnya apa? Apakah kemudian tadi suara pemilih luar negeri yang semula dihitung untuk Jakarta 2 ataupun electoral formula pemilihan untuk menentukan siapa yang jadi atau siapa yang menang dalam Pilgub, apakah masih dipertahankan atau diubah? Nah itu semua kalaupun diubah ya menggunakan instrumen hukum namanya undang-undang. Sehingga ada beberapa PR bagi pembentuk undang-undang dalam ini DPR dan Presiden untuk mempertimbangkan segala sesuatunya itu. Ya, tapi yang ingin saya katakan adalah karena kami ini khusus ya yang dikerjakan itu adalah menangani pemilu, pilkada atau pengisian jabatan lewat pemilihan, dan beberapa hal diantaranya itu bergantung atau berdasarkan undang-undang pemilu, undang-undang pilkada. Kalau memang dilaksanakan di 2024 ya harus ada revisi undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Revisinya bisa macam-macam, bisa revisi undang-undang atau mekanisme Perpu, misalkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan ada time limitnya, karena apa? Sekali lagi pemilu ini ada tahapannya, ada step by step. Setelah tahapan ini maka ini. Dan setelah nanti tanggal 14 Juni itu penetapan partai politik 14 Desember penetapan partai politik peserta pemilu, nanti kira-kira bulan November sudah penataan dapil. Bulan Mei sudah mulai pencalonan. Itu artinya kalau memang diseriusi untuk menjawab pertanyaan tentang apakah daerah otonomi baru di Papua, munculnya IKN, konsekuensi kepada Kalimantan Timur, kepada DKI Jakarta, bukan DKI Jakarta saya sebut aja, itu instrumennya karena harus revisi undang-undang. Targetnya kalau pandangan kami, time limitnya itu ya akhir tahun 2022 ini. Mengapa saya sebut begitu? Karena nanti pada bulan Februari sudah mulai penataan dapil. Bulan Mei mulai pencalonan. Untuk mengejar itu kan harus clear di level dasar hukum atau payung hukum setidak-tidaknya pada akhir Desember 2022 ini. Intinya begini, kami di KPU sendiri sudah punya bahan kajian tentang kalau atau bila sebuah undang-undang atau beberapa undang-undang untuk pemekaran daerah di Papua misalkan, untuk adanya IKN sebagai dapil baru misalkan, dan kemudian konsekuensinya DPR RI untuk dapil Kalimantan Timur maupun DPRD provinsi harus ditata ulang ya. Itu ya mau tidak mau, suka tidak suka ya time limitnya atau batas waktunya harus seperti itu. Karena kalau tidak kan pasti akan ketinggalan dan seterusnya ya. Nah ini saya kira yang bukan di level KPU sesungguhnya. Ini levelnya harus revisi undang-undang. Tapi bahwa kami sudah melakukan kajian dan kita matangkan sekiranya suatu ketika katakanlah perlu dibahas gitu ya. Pemerintah, DPR meminta KPU membuat kajian, insya Allah kajiannya sudah relatif siap. Misalnya kita baca undang-undang yang ini, di pasal ini ketentuannya seperti ini, undang-undang ini pasalnya seperti ini, maka konsekuensinya mau nggak mau ini akan berkaitan dengan undang-undang ini harus direvisi. Arah revisinya kemana? Ya kita menyiapkan kajian sampai di level itu. Ya, paling tidak kan saya ingin katakan adalah basis hukum atau legal framework-nya harus beres dulu. Kalau sudah ada legal framework atau kerangka hukum yang pas, itu kemudian baru bicara yang berikutnya soal misalkan apakah kemudian seperti di 4 provinsi yang ada di Papua harus dibentuk KPU provinsi, di IKN harus dibentuk KPU provinsi. Kalau iya kan KPU harus menyiapkan segala sesuatunya. Dari segi itu aja kan dari untuk dari seleksi untuk KPU yang existing saja itu juga sudah butuh uang, lalu kemudian untuk operasional dan segala macam ada. Kalau baru kan berarti harus ada mekanisme baru, nggak sekedar mendudukkan orang jadi anggota KPU-nya misalkan, harus ada seleksinya. Undang-undang menentukan itu setidak-tidaknya kalau yang sudah ada anggota KPU-nya itu 5 bulan sebelum hari pemungutan, sebelum berakhirnya masa jabatan harus sudah ada tim seleksi dibentuk.
Itu panjang urusannya dan complicated ya karena saling berkaitan. Yang namanya sistem itu pasti ada subsistem. Kalau ada satu aja subsistem kemudian nggak bekerja atau belum terpenuhi, maka kinerja lembaga atau sebuah kegiatan, sebuah proses juga pasti problematik di situ. Ya, sebetulnya saudara-saudara kita yang sakit atau kemudian meninggal ketika bertugas atau bekerja sebagai anggota badan ad hoc, ya terutama yang KPPS itu, ada beberapa faktor ya, bahwa sudah menjadi batas akhir hidupnya itu ya, karena kan kita percaya pada kekuasaan Tuhan ya, bahwa hidup, mati, kawin, jodoh itu kan bagian dari misteri kehidupan yang tahu hanya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Nah, yang penting kita lihat itu aspek kemanusiaannya. Ada apa sih? Ada beberapa lembaga yang melakukan kajian ya, ada tim dari UGM, ada tim dari ID, Ikatan Dokter Indonesia, ada tim dari Kementerian Kesehatan. Masing-masing sendiri-sendiri, bukan sebuah kolaborasi gitu. Yang intinya kemudian ditemukan misalkan yang pertama, kecenderungan yang meninggal itu usianya di atas 50 tahun. Kemudian yang kedua, komorbid, punya penyakit bawaannya. Penyakit bawaannya kalau kita baca itu ada 3 yang menonjol. Diabetes atau gula darah tinggi ya. Kemudian yang kedua itu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian yang ketiga itu serangan jantung. Maka berdasarkan pengalaman itu sesungguhnya KPU sudah mulai memodifikasi dan mengakomodasi masukan-masukan itu ketika Pilkada 2020 kemarin. Pada waktu Pilkada 2020 itu kita sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman yang lalu ya, maka kemudian dan juga ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dalam situasi per-Covidan untuk jadi badan ad hoc itu usia maksimal 50. Yang kedua kemudian harus sehat. Kemudian yang harus melalui proses semacam PCR atau antigen untuk memastikan bahwa situasi badannya itu sedang sehat, itu tidak kena istilahnya penularan dari COVID itu ya. Nah, perspektifnya yang kita gunakan untuk pengalaman pemilu 2019, kemudian Pilkada 2020 itu dijadikan ukuran-ukuran. Maka ke depan misalkan ya untuk rekrutmen badan ad hoc itu juga akan terjadi di tahun ini. Itu gambarannya kira-kira begini. Satu, sebisa mungkin ya usianya tidak sampai 50 tahun ya, supaya kemudian resiko kesehatan, resiko keselamatannya itu boleh katakan lebih terjamin. Kemudian yang kedua tadi harus sehat ya. Intinya kami akan minta tolong pemerintah pusat melalui Kemendagri atau pemerintah daerah untuk memberikan layanan tadi. Kalau sudah jadi anggota KPPS harus diperiksa kesehatannya. Toh menggunakan APBD yang dilayani ini, walaupun petugas-petugas ini bagian dari aparatnya KPU ya, tapi ad hoc, tetapi kan hidup di kabupaten itu, hidup di kota itu, yang memang hari-hari melayani pemilih di situ kan gitu. Ini yang saya kira perlu dipahami bersama-sama, karena hidup di situ, melayani di situ, kalau mendapatkan perawatan atau mendapatkan pemeriksaan kesehatan katakanlah yang itu dibiayai oleh negara atau dibiayai APBD kan bukan sesuatu yang berat ya, karena apa? Yang dipelihara kesehatan ini warga setempat juga, warganya Pemda tersebut. Nah, selain itu nanti kita usahakan dipersyaratkan adalah sudah vaksin COVID 2 kali minimal 2 lah. Karena begini, keputusan Presiden tentang status bencana nasional alam per-Covidan kan belum pernah dicabut. Formally secara yuridis sesungguhnya status kita masih tetap sebagai dalam situasi darurat bencana atau bencana nasional yang karena non alam itu, yaitu per-Covidan. Nah, yang berikutnya kami punya gagasan dan sudah disambut baik oleh teman-teman kampus ya, yang saya kira kita semua tahu di Kementerian Pendidikan dan juga di Kementerian Agama itu kan ada semacam sejak diberlakukannya kebijakan Merdeka Belajar
itu ada semacam kesempatan bahwa mahasiswa itu lebih banyak dipraktekin lah, mengerjakan kerja-kerja praktek atau apa istilahnya magang gitu. Nah ini kan kemudian yang diantara yang paling memungkinkan menjadi petugas KPPS. Petugas KPPS itu setidaknya syaratnya adalah warga setempat berdasarkan alamat KTP dan kemudian apa ini namanya usianya usia pemilih. Maka dengan begitu kampus-kampus itu akan menugaskan mahasiswanya menjadi bagian dari anggota KPPS gak jauh-jauh, ya bukan dipulangkan, petugas di kampungnya sendiri-sendiri. Itu sesuatu yang apa namanya nanti coba kita ancang ya. Dengan begitu teman-teman mahasiswa bisa punya kesempatan apa namanya melakukan magang atau kerja-kerja istilahnya itu merdeka belajar tadi itu dengan cara itu. Di sisi lain KPU, pemilih, peserta pemilu diuntungkan karena apa? Akan ada tersedia penyelenggara pemilu yang badan ad hoc terutama KPPS apa itu namanya dapat layanan yang katakanlah fresh, muda, punya pengetahuan yang well educated dan bagi mahasiswa sendiri dari kampus bisa mempraktekkan tadi ya. Kemudian dari mahasiswa sendiri kan yang selama ini mungkin punya catatan-catatan kritis yang dibahasakan secara awam, misalkan kotak kardus dalam tanda kutip itu. Kotak suaranya kayak apa sih? Cara menguncinya kayak apa? Surat suara kayak apa? Itu nanti kan kalau betul-betul kita rekrut menjadi bagian dari KPPS kan pasti dilatih. Ada bintek ya, bimbingan teknis misalkan. Itu dalam rangka supaya nanti ketika bekerja ya tahu SOP atau standard operating prosedurnya teman-teman mahasiswa ini. Jadi supaya kemudian ada situasi baru di TPS yang mengerjakan anak-anak muda yang boleh katakan pengetahuannya relatif lebih tinggi dibanding anak-anak muda yang lain, dan itu menjadi bagian dari apa namanya semacam regenerasi lah petugas KPPS di kampungnya masing-masing tadi. Dari segi teknologi saya kira Indonesia mampu ya, tapi ada beberapa kendala teknis, misalkan apakah di semua daerah sudah ada listrik, apakah di semua daerah sudah ada jaringan atau koneksi internet. Nah yang paling penting lagi adalah problem atau masalah tentang political trust, kepercayaan politik. Contoh, pemilu 2009 KPU pusat itu produk-produk komputernya menggunakan merek tertentu. Orang lalu mencari siapa agen tunggalnya atau agen nasionalnya di Indonesia, agen pemasarannya ya, agennya terafiliasi dengan partai apa. Ternyata begitu ketahuan terafiliasi orang menuduh, weh, berarti komputer sistemnya udah dirancang nih kalau untuk pemenangan ini. Yang berikutnya, Pilgub DKI 2017, teman-teman KPU DKI itu mendapatkan hibah komputer ya, ada yang laptop, ada yang portable dan seterusnya, dalam rangka untuk kerja-kerja ini, Pilgub ya. Tapi karena incumbent nyalon itu diramaikan.